video kali ini gue akan mereview Mercedes-Benz W164 300e atau yang biasa kita kenal dengan nama Mercy Boxer 300e. So, stay tune ya. Oke guys, ini temen gue yang bawa 300e yang tadi gue udah sempat ngomongin. Ci, apa kabar? Alhamdulillah. Oke Ci, gue langsung tanya aja ya. Kenapa sih lu ngambil 300e? Karena setahu gue itu kan ada 230e, ada juga E320. Nah, kenapa lu ngambilnya 300e? Kalau menurut gue, kalau buat 30 kan ini masih 4 silinder. Betul. Jadi kan kayak agak nanggung gitu kan. Nah 300 ini udah 6 silinder. Dulu sih awalnya niatnya emang pengen nyari yang 320e, yang 6 silinder, yang manual. Cuman waktu itu barangnya emang agak susah lah dari dan dapet ini, dan kebetulan pas pertama kali ngeliat udah langsung suka aja. Terus untuk mesinnya ya, gue langsung tanya aja. Lu suka dengan kerja mesinnya? Kalau mesin sih selama ini gue pakai enak, dan dari pertama kali gue ngambil ya pasti kan perawatan rutin buat apa-apa, dan dari teman gue yang udah pernah nyobain banyak yang bilang 300 ini berasa kayak 320 cuma rasanya enteng. Nah, gue mau nanya juga nih ya, ini lu sistem mesin lo itu udah injection apa masih fuel disk sama kayak 330 ya? Kalau ini masih fuel disk juga. Oke. Berarti ibaratnya ini kayak kakaknya mobil gue lah ya, gitu. Dia lebih keker, lebih gede, lebih cepat gitu istilahnya. Nah, oke. Banyak yang ngomong nih ya, kalau Mercy Boxer itu, lu pelihara Mercy Boxer, lu harus siap mobil lo tebal. Nah, sekarang gue mau nanya, fuel consumption untuk mobil lu 300e gimana? Ya kalau untuk kita ngomongin masalah Mercy, kalau masalah bahan bakar ya udah pasti lebih Ya. lain. Cuman lebihnya itu worth it kalau kata gue. Soalnya kalau untuk keadaan macet-macet sih ya pasti agak lebih takut. Cuman untuk keluar kota termasuk masih lumayan irit, dia masih bisa sampai 1,8. Oh gitu, berarti yang waktu kita berangkat bareng nih guys ke Sorea, gue juga bareng sama Aji, itu lo fuel consumption oke ya? Oke, nggak masalah. Nah, oke, jadi ini juga satu notes buat kalian ya. Gak semua mobil bekas yang umurnya tua seperti 91, 92, 93 itu fuel consumptionnya selalu boros. Ada masanya pada saat mereka gak kena macet, itu sama iritnya dengan mobil-mobil baru. Untuk masalah eksterior gimana nih? Karena kayak gue ngeliat lu penggemar Brabus ya, kaos lo Brabus, terus gue juga ngeliat helm Brabus dan lain-lain. Yang dan lainnya itu isinya Brabus gitu. Lu bisa ngejelasin? Iya, emang dari pertama kali dapat mobil ini dan ada sebagian yang diganti sih. Terutama pertama kan pelek dulu pertama kali dapat ini peleknya masih AMG. AMG cuman pakai ini dari Brabus yang 17 knalpot itu udah dari Brabus, dan ada sebagian yang udah pakai ya kiblatnya ke Euro style. Oke, berarti ibaratnya lu itu kiblatnya Brabus ya? Iya, pengen sih di single bener di Brabus karena AMG kayak udah banyak yang pakai Brabus. Nah, Ji, untuk masalah interior nih, ada yang lu rubah nggak dari interior mobil? Kalau interior sih udah banyak perubahan, karena dulu kenapa pertama suka kalau nama mobil ini karena dilihat interior masih bagus semuanya. Oke. Nah itu cuma paling nambah opsi rem belakang, antena sama sentral lock aja. Untuk maintenance-nya gimana? Karena kan gue juga belum sempat tanya nih, ini Mercy itu tahun berapa sih? Kalau ini tahun 91. Kalau untuk maintenance sih juga nggak terlalu banyak ya dengan ada mobil ini. Selama ini sih cuman ya servis rutin dia pasti up. Sampai saat ini belum pernah ada kendala di sini. Oh gitu. Itu aja. Tapi kalau untuk masalah kaki-kaki lo masih juga? Kalau masalah kaki ya wajar, itu pasti kan ada yang diganti yang rutinnya. Cuman kalau untuk masalah yang beratnya sampai sekarang belum ada. Oke, berarti kita bisa bilang Mercy Boxer lo ini kebo juga ya? Kalau kayak gitu, gue sekarang pinjam mobil lo ya, supaya gue bisa sharing driving experience gue terhadap mobil lo ini, dan teman-teman gue yang nonton video ini bisa ngerti 300e itu kayak gimana sih. Oke, gue udah di dalam mobil Mercy Boxer 300e.
seperti biasa gue akan ngebahas posisi tempat duduk. Nah, ini posisi tempat duduknya sudah disesuaikan dengan gue nyetir, joknya masih sama dengan Mercy Boxer yang pernah gue review ataupun dengan Mercy Boxer yang gue punya sendiri. Nah, untuk adjustnya tetap ada di bawah sini untuk maju mundur, dan untuk naik turunnya tetap ada di sebelah kiri belakang. Untuk spion, seperti yang gue bilang dan selalu gue tekankan, spion kanan pasti bentuknya persegi panjang dengan sistem engkol. Nah, kalau ini engkolnya masih rusak tapi masih bisa dipakai. Dan lalu untuk spion sebelah kiri, bentuknya tetap bujur sangkar dengan sistem sudah memakai otomatis. Oke guys, saatnya kita test drive. Jangan lupa selalu pakai seatbelt sebelum berkendara. Oke, 300e ini kepunyaan Aji, manual. Dari pertama gue injak kopling, gue bisa bilang koplingnya enak. Dan kalau gue pribadi bilang kopling ini tidak terlalu sensitif, jadi ya lo kalau mau pakai agak galugalan masih enak banget ini. Pada saat gue pertama kali masukin gigi pertama dari 300e ini, gue bisa bilang enak, sangat smooth. Ya no wonder lah pada masanya Mercy ini berjaya, harganya terbilang mahal. Oke, gue sekarang udah di transmisi 2. Kalau dia bilang mesin ini enak, tuningan ya, gue bisa berkata yang sama. Untuk perpindahan gigi dari 1 ke 2, 2 ke 3, dan 3 ke 4, menurut gue gak ada masalah. Dan nah ini dia nih, apa ya gue bilang ya, kalau gue bilang itu range untuk gigi 3 dia termasuk luas ya. Tadi gue jalan cuman kecepatan 20-30 masih kena tuh di gigi 3. Untuk handling gue bisa bilang ini enak. Tadi gue sempat muter balik, enak banget handlingnya. Untuk ngomongin pilar, ya gue akan bilang karena ini satu tipe dengan Mercy Boxer yang sebelumnya gue udah sempat review, tidak jauh beda. Gue suka banget sama tipe pilar yang seperti ini karena tidak mengganggu penglihatan gue pada saat gue berkendara. Gue lagi kena macet. Bentar. Untuk suspensi, tadi gue nyobain posisi tidur, enak. Kaki-kakinya bawaannya enak banget. Untuk mesin, gue bisa bilang 300e ini tidak semeraung 320 yang waktu itu gue sempat review. Menurut gue kadarnya pas lah 300 ini buat gue pribadi ya. Ya, gue baru ngeliatin beberapa mobil, tidak terdengar adanya suara masuk. Jadi gue bisa bilang mobil ini lumayan kedap suara. Enak sih ini. Ya aja gue berpikir enak juga nih 300 apa harus gue cari ya. Untuk handlingnya enak. Kiri kanannya nggak ngebanting. Wah, enak ini. Mobil ini tidak perlu diragukan lagi. Ini akan menjadi salah satu mobil favorit gue. Sekarang gue akan balikin mobil ini ke Aji ya. Oke, Ji, thank you banget. Mobilnya udah dipinjemin. Tadi gue udah sempet juga nyobain. Sekian dulu video dari gue mengenai review 300e ini. Jangan lupa lo like, comment, dan subscribe channel gue. Dan terus stay tune di channel gue. Oke, ciao. Thank you, Ji. Yuk.